Mari kita ikuti bersama sholat Jumat di masjid. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallahi fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa min ayatil ukhra ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala rahmat, hidayah, berkah serta syafaatnya kepada kita semua, baik itu turunnya dalam bentuk harta, kesehatan, jodoh, keturunan, waktu ataupun ilmu yang telah Allah turunkan kepada kita semua, yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat di dalam masjid yang kita hormati ini. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan segala apa-apa yang telah dicontohkannya, alhamdulillah kita melaksanakan salat Jumat ini dengan sunnahnya. Dan tidak lupa pula marilah kita ucapkan dan kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah, kaum muttaqin dan muttaqimah, khususnya kaum muslimin dan kaum muttaqin yang ada di dalam masjid ini, dan umumnya mereka semua saudara-saudara kita yang telah memberikan segala hidupnya untuk mengabadikan, mewakafkan, untuk mempertahankan dinul Islam sampai saat sekarang ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat di akhir bulan suci Ramadan ini, khatib senantiasa selalu mengingatkan kepada jamaah Jumat sekalian, khususnya kepada diri khatib pribadi, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sekuat tenaga menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan bertakwa kita akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang menegaskan tentang tujuan disyariatkannya ibadah puasa itu sendiri, yakni agar menjadi hamba yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu,
agar kamu bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan yang diberkahi, bulan yang suci, bulan yang istimewa dan bulan yang spesial bagi umat Islam. Bukan hanya sekedar omongan, akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Selain itu juga, pada bulan suci Ramadan, seluruh pahala dilipat gandakan. Keistimewaan di bulan suci Ramadan juga adalah pada permulaannya dipenuhi dengan rahmat atau kasih sayang. Pada pertengahan bulan syarat dengan maghfirah atau ampunan, dan akhirnya adalah dibebaskan dari api neraka atau ifku minan nar. Maka ketika kita semua berpuasa sebulan penuh tanpa ada celah yang bolong, maka disitulah kita merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dihadiahi surga ketika di akhirat nanti. Dari dimensi sosial, berpuasa pada bulan suci Ramadan akan menjadikan umat muslim menjadi insan kamil, yakni manusia yang sempurna. Dengan segala proses dan perjalanan yang rumit dan menantang, kita diajarkan untuk bersabar menahan lapar, dahaga, dan syahwat sejak munculnya fajar shidik hingga terbenamnya matahari, serta menyuruh kita untuk menghindari dari perbuatan yang sia-sia dan merugikan kita. Ramadan sebagai madrasah yang baik bagi umat Islam telah menempa mereka menjadi insan yang memiliki empati yang tinggi, dapat merasakan lapar dan dahaganya orang-orang fakir dan miskin, juga merasakan susahnya bagi mereka yang tidak mendapatkan makanan dan minuman yang layak seharian. Ramadan juga mengajarkan sabar dan syukur, karena orang yang berpuasa dituntut untuk sabar dalam meninggalkan seluruh perkara yang dapat membatalkan puasa. Ia juga semestinya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh bergembira bagi umat Islam yang mendapati Ramadan, lalu dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh merugi bagi mereka yang mendapati bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni. Pada kasus demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan lainnya, "Budal liman adraka Ramadana lam yughfar lahu fihi." Sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Orang yang bergembira bertemu bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni selalu berpuasa di siang hari, meninggalkan maksiat besar maupun kecil, memperbanyak ibadah di malam hari dengan salat tarawih, hajat, tahajud, dan witir, serta memperbanyak membaca Al-Quran dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang merugi adalah orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, menumpuk dosa dengan meninggalkan puasa di siang hari, melakukan maksiat, mengerjakan perbuatan yang sia-sia, dan menjalankan aktivitas Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, terutama di waktu-waktu akhir seperti ini. Marilah kita dengan berbagai ibadah dan amal soleh, karena sesungguhnya bisa jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Kita tidak ada yang tahu kapan manusia akan hidup dan bertemu dengan bulan Ramadan. Memiliki fisik yang sehat dan usia yang muda tidaklah dapat menunda kematian. Begitu juga dengan fisik yang sakit-sakitan dan tua juga tidak dapat mempercepat kematian. Karena sesungguhnya hidup adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita utamakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya dunia juga penting bagi kita, karena di dunialah kita menanam amal soleh atau amal kebajikan.
Sedang di akhirat kita hanya tinggal memanen saja. Jika di dunia hanya menjadi tempat untuk keburukan, maka kita juga akan memanen kesia-siaan ketika di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hidup di dunia memang enak dan indah, tetapi itu hanya sementara dan memiliki jangka waktu usia. Sedangkan hidup di akhirat merupakan kekal dan abadi. Maka sebanyak apapun urusan kita di dunia, jangan sampai melalaikan dari urusan akhirat. Sesibuk apapun kita beraktivitas, jangan sampai meninggalkan ibadah yang wajib, seperti mendirikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, meninggalkan zakat atau menunaikan zakat, serta berhaji dan umroh jika mampu. Semaksiat apapun kita setiap hari, jangan sampai kita meninggalkan salat 5 waktu. Meski orang-orang menyebutnya taubat sambal, biarkan saja dan hiraukan. Karena kita kalau tidak seperti itu, dengan cara apa lagi kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkannya. Dan mudah-mudahan amal kebaikan yang kita kerjakan selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa kita diampuni dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu ma fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak lain dalam menjalankan kehidupan ini ialah harus dibarengi dengan ketentraman, perlu dengan kesadaran. Adapun supaya mudah kita berlapang dada, maka ada 5 yang mesti kita sadari. Yang pertama, kita harus menyadari semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa semuanya baik. Apapun kejadian, itu adalah baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita juga harus menyadari semuanya sudah terukur, bahwa Allah semua sudah mengatur semuanya, memberikan tempatnya, memberikan porsi-porsinya kepada kita semua. Yang keempat, ialah sadari semua kejadian yang enggak enak, kesedihan, kepahitan, itu adalah penggugur dosa kita. Dan yang kelima, sadari semuanya bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya 5 hal itu memberikan kita ketenangan bahwa segala sesuatu, segala pekerjaan itu harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa dengan penuh harapan dan semoga kita semua menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma amitna alal islam wal iman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya khutbah Jumat yang disampaikan oleh Ustadz Idham. Ini liputan yang kami lakukan kali ini ialah di Masjid DMS. Insya Allah ini hari Jumat terakhir ya, ini Jumatan terakhir ya dalam bulan suci Ramadan ini. Insya Allah besok ini hari Insya Allah Senin ini puasa, kok puasa? Insya Allah sudah sholat id. Jadi mungkin minggu itu mungkin terakhir ya, terakhir kita mengadakan sholat taraweh. Nggak tahu sih ya informasinya, nanti saya akan bincang-bincang dengan Ustadz Idham.